Hai umat Allah sekalian, kita berjumpa kembali. Kali ini katekese ke-83, masih tentang Ekaristi. Kita akan membahas sebagian dari ritus anak domba Allah. Ternyata di sini ada 3 ritus. Yang pertama, pemecahan roti. Yang kedua, percampuran tubuh dan darah. Dan yang ketiga ialah ritus anak domba itu sendiri. Kita awali dengan pemecahan roti. Bagian Ekaristi yang kita rayakan ini sudah merupakan suatu tindakan yang dikenal sejak zaman Yahudi dalam Perjanjian Lama. Bagi mereka, tindakan memecahkan roti menunjukkan suatu ritus di awal perjamuan, di mana kepala keluarga atau kepala perjamuan akan mengambil roti, membacakan berkat, kemudian memecahkan roti, serta membagikannya kepada mereka yang hadir saat itu. Ungkapan ini menjadi sangat penting bagi orang Kristen awali yang akan mengkaitkannya dengan Ekaristi. Yesus sendiri ketika memberi makan 5.000 orang laki-laki pada saat penggandaan roti itu, Yesus juga melakukan hal yang sama. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Pada gereja awali, Kisah Para Rasul juga menggambarkan hal yang sama, bahwa jemaat gereja awali berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi jauh sebelum pembangunan gereja katedral, basilika, atau pembangunan gereja, orang-orang Kristen pertama-tama datang berkumpul bersama memecahkan roti di rumah mereka. Nah, begitu pentingnya saudara pertemuan untuk memecahkan roti ini, sehingga Kisah Para Rasul menyebut tindakan ini menjadi salah satu dari 4 karakteristik utama kehidupan orang Kristen perdana. Yakni yang pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul, doa, bersekutu, dan memecahkan roti. Kita bisa lihat nanti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Santo Paulus sendiri juga menyatakan simbol yang lebih kaya lagi dalam upacara di mana semua orang mengambil bagian dari roti yang sama. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17, Paulus menuju pada kesatuan yang mendalam yang dimiliki orang-orang Kristen ketika mengambil bagian dari satu tubuh Kristus. Paulus berkata, roti yang kita pecahkan, bukankah itu suatu partisipasi dalam tubuh Kristus? Karena roti itu satu, kita yang banyak itu adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Oleh sebab itu, ketika imam memecahkan tubuh Kristus dalam Ekaristi, ritus ini mengingatkan tradisi agung memecahkan roti. Dari mulai orang Yahudi Perjanjian Lama, praktek yang dilakukan Yesus, hingga para rasul dan gereja awali sampai pada saat ini. Lalu lanjutannya ialah ritus percampuran. Setelah memecahkan tubuh Kristus, imam memasukkan sepotong kecil ke dalam cawan yang berisi darah Kristus, sambil dengan tenang ia berkata, semoga percampuran tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut ini memberi hidup yang kekal bagi kita semua yang akan menerimanya. Ritus ini dikenal sebagai percampuran, digunakan untuk mengungkapkan kesatuan gereja. Beberapa telah menafsirkan ini sebagai simbol menghidupkan kembali kebangkitan Kristus. Nah, dalam pandangan ini dikatakan demikian, bahwa konsekrasi terpisah dari roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi melambangkan juga pemisahan tubuh dan darah Kristus dalam kematiannya. Sedangkan ritus percampuran ini mengungkapkan penyatuan kembali tubuh dan darah Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Demikianlah katekese singkat.